yang berada pada ruang Zoom dan mungkin media yang lainnya. Sekali lagi kami doakan a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang tazkiyatun nufus. Dan tema kita sore ini adalah tentang al-ikhlas wan niyah, yaitu ikhlas dan niat atau an-niyatu wal ikhlas, tentang kedudukan niat dan ikhlas. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan niat itu merupakan amal hati. Makamnya, kedudukannya atau keberadaannya ada di dalam hati manusia. Dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan niat dan apa pula yang dikehendaki dengan al-ikhlas, insyaallah pada sore yang berbahagia ini kita akan kembali membaca kitab kita Makarimul Akhlak atau Tazkiyatun Nufus, merupakan intisari dari pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan sebagaimana biasanya kita akan membaca ini dan insyaallah nanti akan kita syarah sesuai dengan apa tujuan dari suatu ungkapan dan tentu juga seukuran kemampuan kita untuk menjelaskannya. Ya, silakan kepada saudara. Bismillah. Ikhlas dan niat. Satu, definisi niat. Niat secara bahasa bermakna al-qasd, yang berarti maksud, iradah berarti kehendak, dan yang semacamnya. Orang Arab biasa mengatakan nawakallahu bi khair, maksudnya Allah menghendaki kebaikan kepadamu. Mereka juga biasa berkata nawa manwiya, yaitu suatu tempat yang hendak ditujunya bernama Nawa. Sebagaimana mereka juga mengatakan qabadha, menangkap, yang bermakna makbud, artinya yang tertangkap. Iya. Telah menjadi tradisi turas Islami, yaitu para ulama ketika mengurai satu terminologi istilah itu berangkat dari makna bahasa, makna keseharian yang digunakan oleh orang Arab. Oleh sebab itulah maka di sini digunakan pendekatan etimologi masuk dalam kajian linguistik. Dan ini merupakan tradisi yang terus-menerus di dalam turas Islami, yaitu kajian keislaman. Kenapa demikian? Karena memang tatkala membentuk satu istilah, makanya itu berangkat dari makna bahasa. Namun makna bahasa itu tentunya dalam penggunaan keseharian. Sementara istilah itu adalah makna formal yang dikehendaki dalam satu disiplin ilmu. Dan bisa saja satu disiplin ilmu berbeda memberikan definisi terhadap satu ungkapan dengan disiplin keilmuan yang lainnya. Ini pernah kita bahas tatkala menjelaskan makna sunnah. Ya. Kalau sunnah itu menurut ulama fiqh itu kan ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala orang yang mengerjakannya dan tidak diberi dosa orang yang meninggalkan amal itu. Tetapi berbeda makna itu atau istilah itu dengan ulama hadis atau muhaddisun. Mereka mengatakan sunnah itu adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah am khuluqiyah qabla al-bi'tsah am ba'daha, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi atau masadara 'anin nabi, yang muncul dari nabi, perkataan, perbuatan atau pengakuan, apakah itu sebelum dia diutus atau setelah diutus. Jadi itu dimaksud dengan sunnah oleh ulama muhaddithun. Dan karena itulah maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengawali pembicaraannya dengan melihat makna bahasa itu. Dan dari situlah dibuat atau dibentuk makna formal dari kata niat dan ikhlas. Ya tadi ada ungkapan
Orang Arab biasa, terkadang dia menggunakan satu kata, misalnya kata al-lafzu, lafal. Ya. Tapi bisa saja bermakna malfuz, sesuatu yang dilafalkan, yang diucapkan. Itu biasa bagi orang Arab mengatakan demikian. Digunakan kata jadian, tapi yang dimaksudnya adalah kata sifat, ya. Yaitu bisa pasif dan bisa aktif. Jadi begitu juga penggunaan niat, misalnya nawa itu artinya meniatkan, kemudian niyah juga bisa bermakna tidak saja niat tapi sesuatu yang dituju, sesuatu yang diniatkan. Baik. Niat diungkapkan sebagai bagian dari kehendak dan juga diungkapkan tentang sesuatu yang dikehendaki. Sebagaimana ucapan orang Arab, hadhihi niyati, inilah niatku, yakni inilah tempat yang aku kehendaki untuk mendatanginya. Iya, kadang-kadang kan seperti itu, ada orang mengatakan inilah niatku, tapi padahal yang dimaksudnya adalah sesuatu yang ditujunya. Jadi ketika dia ingin di dalam hatinya ingin mendatangi satu tempat, dia tidak mengatakan uridu ila, kan begitu, tapi dia mengatakan hadhihi niyati, ini niatku. Artinya apa? Dia sudah berniat berangkat ke satu tempat itu. Nah, dan dalam bahasa Indonesia pun atau dalam keseharian lah ya, kita juga sering mengatakan yang demikian. Ternyata di dalam tradisi Arab atau turas Arabi dalam kebahasaan itu juga dilakukan oleh mereka. Baik. Mereka juga mengatakan niat dekat atau jauh, yaitu tempat yang hendak ia tuju. Tetapi ada yang mengatakan bahwa niat itu lebih khusus daripada iradah atau kehendak. Karena kehendak seseorang berkaitan dengan amal perbuatannya dan amal perbuatan orang lain. Sementara niat hanya berkaitan dengan amal perbuatannya sendiri. Sebagaimana ucapanmu, saya menghendaki hal ini dari si fulan. Dan kamu tidak mengatakan saya meniatkan dari si fulan begini. Iya. Jadi ini masih terkait dengan makna kebahasaan sebenarnya, penggunaan itu dalam bahasa Arab. Ini perspektif linguistik tentunya. Jadi ketika menggunakan kata niyah itu pasti berhubungan dengan pribadi seseorang. Misalnya ketika seorang ingin melakukan sesuatu, dia meniatkan, tapi untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan kata iradah, kata kehendak. Kalau kehendak itu maknanya sama dengan niat juga, yaitu keinginan melakukan sesuatu. Tapi kalau tadi niat itu keinginan melakukan, itu hanya khusus digunakan bahasa itu atau kata itu untuk diri sendiri, tetapi kalau iradah bisa untuk diri sendiri dan bisa untuk orang lain. Oleh sebab itulah maka di sini kalau niat itu khusus ya, kalau kata-kata iradah atau kehendak itu atau keinginan itu bisa bersifat umum. Oleh sebab itu niat itu berada di dalam cakupan iradah, yaitu keinginan atau kehendak. Baik. Para ulama berbeda pendapat mengenai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu ditentukan oleh niat. Apakah di dalamnya terdapat itmar atau sesuatu yang disamarkan, atau takhsis, pengkhususan, atau berlaku sebagaimana zahir dan keumumannya. Innamal a'malu binniyat. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah sebenarnya ini hadis ahad ya, tetapi belakangan ini menjadi intishar dan masuk dalam cakupan hadis masyhur ya, masyhur di kalangan para fuqaha. Innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal itu binniyat ya. Jadi kata innama dalam bahasa Arab itu adatul hasar. Adatul hasar itu artinya membuat cakupan keumuman khusus di dalam cakupan satu amal itu. Jadi dengan makna begini, la amala illa binniyah. Tidak ada amal kecuali dengan niat. Jadi tercakup di situ. Innamal a'malu binniyat. Jadi kata innama di situ merupakan hasar di dalam bahasa Arab ya. Dengan demikian maka para ulama memahami ya,
para ulama memahami, walaupun nanti insya Allah akan ada diskusi di bawahnya, mencakupkan setiap aktivitas apapun itu mesti dengan niat. Maka tidak ada amal kecuali dengan niat. Tidak ada amal yang diterima kecuali dengan niat. Nanti ada beberapa contoh-contoh yang dikemukakan, tapi nanti akhirnya juga ada amal-amal yang kesahihannya tidak tergantung kepada niat. Insya Allah ini akan dibincangkan nantinya. Baik. Sekelompok ulama mutaakhirin atau ulama kontemporer berpendapat dengan yang pertama. Mereka berkata, karena yang dimaksud dengan an-niyat adalah amal perbuatan yang berkaitan dengan syariat, baik yang wajib atau sunnah, dan tidak semua amal perbuatan harus disertai niat, seperti mengembalikan hak orang lain yang dirampok, ariah atau pinjaman, titipan dan hutang. Tanggung jawab orang tersebut sudah bebas meskipun ia tidak memiliki niat secara syar'i dalam hal tersebut. Iya. Jadi sebahagian para ulama mutaakhirin. Jadi ulama itu ada mutaqaddimin, ada mutaakhirin. Jadi ulama yang terdahulu itu disebut dengan mutaqaddimin, dan ulama yang belakangan disebut dengan ulama mutaakhirin, ya. Ada juga sebutan yang lain, ulama-ulama generasi awal disebut dengan ulama salaf, dan ulama-ulama yang belakangan dikatakan ulama khalaf, ditinjau dari segi waktu. Namun demikian, tatkala penisbahan seperti ulama salaf atau salafi itu tidak saja pada waktu tapi juga pada manhajnya. Jadi yang dikatakan dengan kata-kata salafi, misalnya ulama-ulama yang terdahulu, mereka adalah bisa saja ulama mutaakhirin, ya, ulama belakangan, tetapi kerangka berfikirnya, cara pandangnya, paradigma dia dalam beragama itu berdasarkan ulama-ulama yang terdahulu, yaitu 3 generasi awal, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jadi walaupun dia hidup generasi belakangan, karena manhajnya, cara dia memahami agama ini dalam ranah apapun itu menggunakan metodologi yang dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, dan dia menyandarkan pendapat-pendapat itu kepada ulama-ulama terdahulu, maka dikatakanlah dia sebagai ulama as-salafi, yaitu tatkala dia menggunakan manhaj mereka, walaupun dia ulama mutaakhirin. Jadi kita bisa paham kategorisasi ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin itu bukan manhaj, bukan kategorisasi manhaj atau metode memahami, tetapi itu adalah periodisasi waktu. Jadi ulama generasi awal, fase-fase awal dikatakan mutaqaddimin, dan ulama-ulama generasi belakangan mutaakhirin. Walaupun manhajnya yang mutaakhirin ini mengikut ulama-ulama generasi awal, 3 generasi awal, dan ulama-ulama mutaqaddimin kemungkinan saja ada yang tidak menggunakan manhajnya ulama-ulama ya salaf, ya. Baik. Bahkan boleh jadi kewajibannya bebas tanpa perbuatannya sendiri, sebagaimana ketika orang yang punya hak sudah menerima hartanya, ataukah angin menerbangkan titipan atau pakaian lalu jatuh ke tangan pemilik yang menitipkan atau yang dirampas. Iya, jadi kelanjutan pembahasan tadi bahwasanya ulama-ulama mutaakhirin, ya, itu mengatakan bahwasanya kalau amal-amal itu berhubungan dengan syariah, berhubungan dengan ibadah, maka wajib niat di situ. Maka tidak ada amal ibadah yang sahih kecuali itu dengan niat. Berbeda dengan masalah muamalah, itu bisa saja tanpa niat, atau tadi berhubungan dengan jarimah atau tentang sesuatu, misalnya ada orang yang mengambil harta orang lain, tatkala dikembalikannya walaupun bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun niatnya bukan ingin mengembalikan, tetapi harta itu sudah kembali kepada tangan pemiliknya, maka sudah sah pengembalian itu, dan dia tidak berhutang lagi kepada orang yang hartanya itu dia ambil. Jadi seperti itu. Jadi memang ada amal-amal yang mesti dengan niat, baru sah dia dengan niat. Ada amal-amal yang tanpa niat. Tapi dalam kategorisasi tadi bahwasanya kalau amal-amal itu berhubungan dengan syariat,
Maksudnya syariat di sini adalah dengan ibadah. Maka wajib hukumnya disertai dengan niat. Dan para ulama itu berbeda pendapat nanti. Apakah niat itu rukun atau syarat? Apakah niat itu rukun atau syarat? Kalau dia rukun dalam satu amal, misalnya salat, ya, maka dia harus bersertaan dengan awal rukun itu. Tapi kalau syarat, bisa sebelum rukun itu dilakukan. Contoh salat tadi kan. Kalau orang yang mengatakan bahwasanya niat itu hanya syarat, bisa saja ketika ada orang berwudu, dia berniat mau salat zuhur. Dia berniat mau salat tahiyatul masjid. Maka dia masuk ke masjid, Allahu Akbar. Menurut pendapat ulama ini maka sah salatnya, karena itu hanya syarat, tidak mesti muqtarinan bil fi'li, besertaan dengan awal perbuatan. Kalau dia syarat, sebagaimana wudu itu kan menjadi syarat bagi sahnya salat. Apakah wudu itu dilakukan ketika orang sedang salat? Kan tidak, tentunya diantar dulu dari sebelumnya. Jadi berwudu dulu, baru dia salat. Begitu juga dalam hal ini ketika ada orang sudah berniat mau salat, azam yang kuat di dalam hatinya sudah mau salat, lalu dia Allahu Akbar, nggak perlu lagi besertaan dengan takbiratul ihram itu. Itu yang mengatakan kalau niat itu syarat. Baik. Tapi kalau yang mengatakan itu rukun, maka dia mesti besertaan dari awal perbuatan salat. Di mana itu ketika dia berdiri, tegak berdiri betul, lalu dia mengucapkan takbiratul ihram, maka niat itu berada pada awal takbiratul ihram, yaitu pada hamzah Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, disitulah niat. Disitulah niat diucapkannya. Maka kita akan melihat nanti ada sebahagian ulama yang pemanasan dulu sebelum dia masuk ibadah, yaitu dengan mengatakan usalli fardhal asri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Enggak pas, kebelakangan, diulangnya lagi Allahu Akbar, enggak pas juga. Di tengah muncul dia Allahu Akbar. Jadi itu memang sangat problematik ya. Dan begini, bahwasanya niat itu apakah hudusun nafsi, kata-kata di dalam hati, atau memang kesadaran? Kalau dia hanya kesadaran, nggak perlu. Ketika orang sudah mengangkat takbiratul ihramnya, pastilah dia sedang berniat mau melakukan ibadah. Jadi Allahu Akbar. Karena yang dimaksud dengan niat itulah qasdus syai'. Qasdus syai'. Oleh sebab itulah kalau kita melihat misalnya di dalam madhab Syafi'i, jadi para ikhwah kita yang mengikut dalam madhab Syafi'i, kadang-kadang dia lamakan takbiratul ihram itu. Allahu Akbar. Karena tadi sengaja aku salat fardu asar 4 rakaat mengikut imam fardu menghadap kiblat lillahi ta'ala. Kan panjang itu kan. Dan dibaca dalam hati, akhirnya menjadi molor dia. Allah. Tak masuk tadi kan, ulangnya lagi. Allahu Akbar. Padahal Imam An-Nawawi sendiri, Imam An-Nawawi itu seorang ulama muhakkik di dalam mazhab Syafi'i. Jadi beliau mengatakan bahwasanya tidak tamdid, ya, tidak memolor-molorkannya, tidak Allahu Akbar, enggak. Bighairi tamdid, tanpa tamdid, tanpa mad. Cukup Allahu Akbar. Kenapa? Niat itu qasdus syai'. Kalaupun kita katakan dia rukun, jadi qasdus syai' muqtarinan bil fi'li, itu cukup kesadaran kita, tujuan kita. Seperti misalnya ada orang mau minum. Dia pasti sudah punya qasad mau minum dalam hatinya. Tidak akan mungkinlah dia mengangkat air ini tanpa ada tujuan dia mau minum. Maksud saya, tanpa ada tujuan kalau dia mau minum, kan begitu. Ini kan tujuan saya mengangkat ini kan ada, pasti ada niatnya. Apa niatnya ini? Berikan contoh kan begitu ya. Pasti, kecuali orang tidur, ngelindur dia, itu baru tidak ada qasadnya. Ya. Jadi oleh sebab itu, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita mengikut pendapat madhab Syafi'iyah,
Tetapi bukan seperti itu. Bukan kalau kita baca di dalam hati belum tentu niat. Itu hudutsun nafs, yaitu kata-kata hati. Belum tentu niat. Bisa saja ada hudutsun nafsi tapi dia tidak qasad. Jadi oleh sebab itu cukup saja Allahu Akbar. Ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i tadi tidak boleh memolor-molorkannya. Namun realita yang terjadi kita melihat kan kadang-kadang lebih matnya itu dari 2. Dibikin entah berapa matnya itu kan. Jadi 6. Allahu Akbar. Kecuali takbir intiqal. Kalau takbir intiqal, itu takbir perpindahan dari satu rukun fi'liyah kepada rukun fi'liyah yang lain. Rukun fi'liyah maksudnya perbuatan. Rukun perbuatan. Contoh, dari berdiri kepada ruku'. Allahu Akbar. Itu singkat kan? Kemudian i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Baru mau sujud. Allahu Akbar. Itu boleh lebih dari 2 harkat. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu boleh sampai 6 harkat. Tapi tak 12 harkat pula. Ini kadang-kadang sampai 12 harkat. Dari bawah ke atas. Jadi Allah, mulai dia kan gerakan dari sujud, dia duduk iftirash lagi, duduk ya, istirahat sebentar baru dia bangkit lagi. Udah berapa lama itu. Jadi Allahu Akbar. Seberapa? 10? Minimal 8 udah itu kan. Lebih dari mat yang ada. Ya kan? Jadi itu kekeliruan. Baik dalam mazhab apapun itu kekeliruan. Jadi oleh sebab itulah maka ikhwah kalau kalau niat itu cukup hanya qasdus syai'. Allahu Akbar. Baik. Silakan. Lebih lanjut, sebagian mereka berkata, pemahaman dari hadis tersebut bahwa pahala yang diperoleh dari amal perbuatan sesuai dengan niat atau amal perbuatan diterima sesuai dengan niat. Sebagian lagi berkata, maksudnya bahwa sesungguhnya amal perbuatan syar'i atau keabsahannya atau pahalanya tergantung niatnya. Iya, jadi innamal a'malu binniyat, bahwasanya hanya saja amal itu disertai dengan niat, ya. Disertai dengan niat dan dilihat sesuai dengan kadar niatnya. Kalau itu tadi amal-amal ibadah, baru sahnya ibadah itu ketika ada niat. Contoh misal begini, ketika ada orang misalnya istinsyak dia matmadah, kan itu istinsyak, masukkan air ke hidung, kemudian istinsyar dia dibuangkannya, atau dia istinsyak dan matmadah sekalian, dia kumur-kumur, baru istinsyar, baru dibuangkannya, kemudian dia cuci muka dia cuci tangan dia sapu kepala dia nggak kena debu, kemudian udah mau berangkat dia cucinya kakinya. Itu gerakan apa itu? Wudu, gerakan wudu kan. Tapi apakah dia sedang berwudu? Tergantung niatnya. Kalau dia hanya tabarrud itu artinya mendinginkan badannya, maka tidak sah dia untuk sholat kalau dia tidak berniat wudu itu, menghilangkan hadat. Jadi mesti dia punya niat di situ, barulah sah wudunya itu. Maka oleh sebab itulah semua amal ibadah itu tergantung mu'allaqun bin niyah. Jadi al-a'mal mu'allaqatun bin niyah. Jadi amal itu tergantung dengan niatnya dan kadarnya. Baik. Jumhur ulama berkata, hadis tersebut dipahami menurut zahir dan keumumannya, karena niat yang dimaksudkan dalam hal tersebut tidak hanya amal perbuatan yang baik semata, tetapi yang dimaksudkan adalah niat yang terpuji dan yang tercela, perbuatan terpuji dan perbuatan tercela. Oleh karena itu, dalam lanjutan hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih." Maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya. Ya, jadi begini maksudnya. Hadis ini kan sambungannya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu disertai dengan niat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi orang akan memperoleh apa yang diniatkannya.
Kalau diniatkannya itu adalah ibadah, karena dalam niat itu nanti akan terlihat tujuan pertama amal itu dia lakukan apa, amal itu yang dilakukan apakah dia berniat ibadah atau tidak. Yang kedua tujuan dia melakukan apakah karena Allah atau tidak, kan gitu. Jadi kenapa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena seseorang itu memperoleh apa yang dia niatkannya. Kalau diniatkannya itu tadi karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia di situ niatnya bukan karena Allah, memang dia niat berwudu, tetapi di situ dia ria misalnya. Tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya baik, dia akan dapat pahala, tapi kalau niatnya buruk, tentu akan mencederai amalnya. Contoh misalnya, ada orang berwudu ketika dia sendiri, maka keran itu dibukanya besar-besar. Gitu kan? Tapi kalau banyak orang, sikit dibuatnya agar dia iktisab nampaknya. Nah, sikit dibuatnya. Tapi kalau orang tak ada orang, mau cepat saja dia. Tapi kalau ada orang, sikit dia. Itu hati-hati itu. Kenapa? Karena bisa saja di situ ada ria dalam menyedikitkan air. Memang harus sedikit memang, dan itulah iktisad di dalam penggunaan air. Jadi yang mengikut sunnah itu adalah ya iktisad, yaitu ekonomis dalam menggunakan air itu sesuai kebutuhan saja. Nah, di situ kan ada dicederai dia. Kemudian faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau hijrah, misal dia hijrah, maka ketika dia hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari hijrahnya itu. Tapi kalau hijrahnya itu limra'atin yang kihuha, kepada seorang wanita yang akan dinikahinya, kan dalam konteks hadis kan begitu, asbabul wurud hadis, maka itulah yang diperolehnya. Baik. Dan ini kan tidak ibadah mahdhah. Beda dengan wudu, beda dengan apa tadi, dengan salat, itu kan ibadah mahdhah. Tapi kalau hijrah itu kan bukan ibadah mahdhah, tapi ibadah ghairu mahdhah. Ya, ibadah ghairu mahdhah. Bisa saja dalam urusan yang lain bukan ibadah, tapi kalau orang salat ya pasti tujuannya itu adalah ibadah. Ibadah. Tapi kalau hijrahkah, safarkah dia, iya kan? Itu bisa dia niatnya adalah untuk karena Allah, jadi juga bisa dengan tujuan-tujuan yang lain. Taib. Diriwayatkan bahwa latar belakang lahirnya hadis ini adalah bahwa ada seorang laki-laki hijrah dari Makkah ke Madinah karena seorang perempuan yang dicintainya bernama Ummu Qais. Maka oleh sebab itu disebutkanlah di dalam hadis tersebut, atau wanita yang hendak dinikahinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan perbuatan perempuan karena hadis tersebut sesuai dengan hal itu. Iya, jadi lihat kan ada dua komparasi perbandingan yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis ini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, apa yang diperolehnya? Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya itu limra'atin yang kihuha, kalau wanita yang mau dinikahinya, maka itulah yang diperolehnya. Dia tidak mendapatkan pahala hijrah. Karena pahala hijrah itu kan luar biasa besarnya, ikhwah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah di zaman Nabi bukan hijrah sekarang, belum tentu ya kan. Nah, jadi bisa saja hari ini ada hijrah yang dari satu tempat yang penuh dengan kemaksiatan, ya kan, macam kita misalnya. Kita tinggal di komplek yang penuh dengan kemaksiatan di situ. Disitulah narkobanya, disitulah penzinanya, disitulah apa namanya itu membuat duplikasi produk-produk tanpa izin, mungkin merek-merek tertentu. Kan biasa itu di komplek-komplek seperti itu. Dia berada di kerumunan itu, dia mau hijrah ke komplek di mana di situ adalah kaum muslimin, yang ada masjidnya, yang masjidnya itu memang orientasinya sunnah. Nah, itu ada kalanya dia wajib pindah dari komplek itu kepada komplek yang seperti ini. Ketika itu bisa merusak agamanya, bisa merusak agama istrinya, bisa merusak agama anak-anaknya. Sementara dia punya kemampuan untuk pindah, maka dia pindah, wajib pindah. Bisa saja ada hijrah seperti itu. Tapi tentu sajalah
tidak seperti hijrahnya dari Makkah ke Madinah. Taib ya. Sebab apabila teks suatu hadis dengan lafaz umum, maka tidak boleh dikeluarkan darinya sesuai dengan kesepakatan para ulama. Sedangkan hijrah secara zahir adalah safar atau berpergian dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan berpergian itu adalah jenis yang di dalamnya terkumpul berbagai hal yang berbeda-beda. Begitu pula dengan niat pelakunya. Boleh jadi berpergian tersebut adalah wajib seperti haji dan jihad, dan boleh jadi haram seperti orang durhaka yang melakukan perjalanan untuk membegal dan orang yang keluar untuk melakukan bughat atas kaum muslimin. Ya, bughat itu pemberontakan ya. Terus hamba sahaya yang kabur melarikan diri dan perempuan yang melakukan nusyuz atau kedurhakaan kepada suaminya. Ada kaidah penting dalam Islam. Tadi kan udah dijelaskan apa settingnya hadis ini muncul. Jadi di dalam ulumul hadis itu dikatakan asbabul wurud. Namanya asbabul wurud. Sebab-sebab munculnya hadis itu. Jadi ada latar belakangnya memicu munculnya hadis itu. Sebagaimana adanya asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi kalau dari ayat Al-Quran dikatakan asbabun nuzul, tapi kalau hadis dikatakan asbabul wurud. Nah, jadi apakah hadis ini hanya pada konteks itu, pada konteks asbabul wurud itu, hanya hijrah dari Makkah ke Madinah, hadis ini berlaku, tidak pada kasus yang lainnya? Tidak seperti itu. Bisa saja pada safar-safar yang lain, mau safar haji, mau safar umroh, mau safar perdagangan. Tapi ada juga orang safar itu melarikan diri. Iya kan, melarikan diri karena mungkin diburon oleh pihak berwajib. Karena dia melakukan jarimah, kriminal. Bisa juga safar itu untuk melakukan zina, na'udzubillah. Jadi ada memang kasusnya, ada orang ke luar negeri khusus untuk berzina. Pernah ada jamaah itu, bukan jamaah, maksudnya di luar sana. Iya kan? Begitu, memang ke Rusia dia safar untuk berzina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, jadi oleh sebab itulah maka berbeda-beda. Ini apakah masuk dalam cakupan? Iya, kalau dia safarnya seperti itu, safarnya itu safar maksiat. Tapi kalau safarnya dia tugas misalnya, iya kan? Kewajiban dari konsekuensi dari tugas yang dia emban, itu safarnya safar wajib bagi dirinya karena masuk dalam kontrak dia, kan begitu. Dan itu sudah disepakati. Kaum muslimin itu terikat dengan kontraknya. Nah, itu wajib bagi dia mengikuti itu kalau dia punya kemampuan atau tidak ada alternatif. Atau seperti yang tadi dikatakan, dia safar dari satu negeri yang penuh kemaksiatan kepada negeri yang penuh kedamaian, yang penuh ketaatan. Bisa saja seperti itu. Maka itu ada safar yang mendapatkan pahala. Ini berhubungan dengan satu kaidah. Memang ada setting sosialnya, ada latar belakang sesuatu, munculnya hadis itu. Tapi tidak terikat hanya dengan kasus hadis itu muncul. Tetapi dilihat keumuman redaksi. Jadi bahasanya begini, al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khusus as-sabab. Jadi ungkapan itu, takbir itu, ibarah itu, redaksi, ibarah itu, atau ungkapan itu dilihat dari keumumannya, bukan dari kekhususan sebab terjadi. Coba antum bayangkan, kalaulah syariat ini hanya berdasarkan, hanya dihubungkan dengan konteks sebab turunnya, maka hanya untuk itulah yang berlaku. Iya kan? Kalau dia turun untuk Abu Bakar, hanya untuk Abu Bakar. Kalau turun untuk Utsman, hanya untuk Utsman. Tidak, dilihat keumumannya. Kalau redaksi itu bersifat umum, maka diterapkanlah keumumannya. Walaupun mungkin sebabnya itu adalah seseorang. Jadi tidak terikat dengan sebab itu, tetapi dihubungkan dengan keumuman redaksi, mencakup di situ. Asalkan masuk dalam keumuman redaksi itu, maka masuklah di situ. Contoh kasus tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Apa asbabul wurudnya tadi? Ada seseorang, dia ingin menikahi Ummu Qais, lalu dia ikut hijrah. Apakah hadis innamal a'malu binniyat, amal itu baru diterima dengan niat hanya untuk dia atau berlaku umum? Berlaku umum. Karena kaidah tadi mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khusus sabab. Jadi ungkapan itu, ibarah itu berdasarkan keumuman redaksi dan bukan kekhususannya. Oleh sebab itulah maka semua amal itu mesti dengan niat. Amal ibadah itu mesti dengan niat. Taib. Oleh karena itu, para fuqaha atau ulama fikih menjelaskan perbedaan antara orang yang bermaksiat lantaran dia berpergian dengan orang yang bermaksiat dalam perjalanannya. Mereka berkata, jika seseorang berpergian untuk sesuatu yang diperbolehkan seperti haji, umrah, dan jihad, maka diperbolehkan baginya mengqashar salat dan berbuka puasa berdasarkan kesepakatan para imam yang empat, meskipun dia melakukan maksiat dalam perjalanannya. Adapun jika ia melakukan maksiat lantaran dia berpergian seperti membegal dan yang lainnya, bolehkah dia melakukan rukhsah atau keringanan seperti berbuka puasa dan mengqashar salat? Iya, jadi begini. Orang itu ada berniat, dia berniat ingin melakukan haji dan umrah. Iya kan? Tetapi dalam melaksanakan ibadah umrah misalnya, dia melakukan kemaksiatan. Apa niat yang pertama tadi? Niatnya tadi adalah niat ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala umrah. Tapi di sana dia melakukan kemaksiatan. Kan begitu? Jadi ketika orang berniat karena Allah Subhanahu wa taala atau niat-niat yang mubah, misalnya dia mau melakukan perdagangan, itu kan mubah. Mubah itu artinya boleh, dibolehkan, ya. Bolehkah dia mengqashar salat? Tentu boleh. Karena tidak menyelisihi syariat. Niatnya itu tidak menyelisihi syariat. Maka semua fasilitas syariat, kalau orang dalam safar itu boleh tidak berpuasa, kalau dia mungkin safar pada bulan Ramadan, boleh dia menjamak dan mengqashar salat. Ini kan fasilitas rukhsah bagi orang yang safar yang diperbolehkan. Apalagi kalau safar tadi safar untuk beribadah, tentu dibolehkan. Bagaimana kalau orang yang berniat untuk melakukan safar, melakukan perjalanan, tapi niatnya itu untuk bermaksiat kepada Allah? Apakah dia berhak mendapatkan fasilitas syariat? Dia melakukan kemaksiatan macam tadi, dia keluar negeri mau berzina, naudzubillah, iya kan? Atau melakukan kemaksiatan yang lain lah, dia keluar negeri untuk mencuci uang misalnya, karena di sini nggak ada pencucian uang, karena di sana airnya yang bersih, kan begitu. Dia berangkat ke sana. Bolehkah dia menjamak salatnya? Bolehkah dia mengqashar salatnya? Ini ada perbedaan pendapat para ulama. Coba kita lihat. Dalam hal ini terdapat perbedaan di kalangan ulama. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak boleh baginya mengqashar salat dan berbuka puasa. Sementara Imam Abu Hanifah memperbolehkannya karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan safar ini, maka dapat diketahui bahwa yang beliau maksudkan adalah jenis amal perbuatan secara mutlak dan bukan perbuatan itu sendiri yang merupakan qurbah atau mendekatkan diri seperti sholat dan syam. Yang beliau maksudkan adalah jenis niat. Dengan demikian maka jelaslah bahwa sabda beliau, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat, adalah termasuk yang Allah berikan kepada beliau secara khusus tanpa jawami' al-kalim. Iya. Jadi begini. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas al-Asbahi, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal mengatakan itu tidak boleh baginya mengqashar salat. Bagi orang yang safar, niatnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh mengqashar salatnya, tidak boleh berbuka puasa. Itu kata 3 ulama madhab. Dasarnya apa? Karena
Dia safar itu untuk melakukan kemaksiatan, nggak ada rukhsah bagi orang yang melakukan kemaksiatan. Kadang-kadang kan begini, ada orang sholat juga dia, tapi ada maksiat yang tak bisa dia meninggalkannya. Untuk melakukan maksiat itu, dia harus safar. Ada orang yang seperti itu. Ada, ikhwan. Itu macam cerita yang tadi itu, dia sholat juga. Puasa juga. Tapi itu tidak bisa dilepaskan. Ada penyakit kejiwaan bagi dia. Ya, penyakit kejiwaan. Jadi dia safar. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan tidak boleh. Tidak ada fasilitas rukhsah bagi dia untuk melakukan kemaksiatan. Masa orang yang melakukan kemaksiatan diberikan rukhsah? Iya kan, diberikan rukhsah. Nah, jadi itu kerangka berfikir tiga ulama mazhab. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, dia mengatakan tidak seperti itu. Ini kan ilatnya. Bolehnya seorang itu mengqasar, itu apa ilatnya? Safar atau apa? Safar. Ilatnya safar. Kalau ilatnya safar, siapapun yang safar, dia boleh mengqasar salat. Apakah safar itu maksiat? Atau safar itu ketaatan? Atau safar itu hanya yang mubah? Dia boleh mengqasar. Dia boleh tidak berpuasa. Iya kan? Wa in kuntum ala safar. Kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Terus faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Apa ilatnya? Sakit misalnya kan. Kemudian ala safarin, yaitu safar. Kalau ilatnya safar, mau safar maksiat, mau safar taat, mau safar mubah, boleh. Itu kata Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena keumuman dalil tadi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi kalau dia melakukan satu amal itu, ya tergantung kepada niat dia. Kalau dia misalnya niatnya mau safar, ya sudah, dia safar. Dia boleh mengambil fasilitas syariat. Baik. Sebagaimana sabda beliau, bu'itsu bijawami'il kalim. Artinya aku diutus dengan jawami'il kalim. Hadis ini adalah hadis yang paling ringkas, tetapi syarat dan makna di antara hadis-hadis singkat lainnya. Karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik ataupun buruk tergantung pada apa yang diniatkannya. Jika dia bermaksud baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut, dan jika dia bermaksud buruk, maka dia pun akan mendapatkan apa yang dia niatkannya. Jadi begini, kata-kata Nabi bukan mukjizat. Beda dengan ayat Al-Quran, itu setiap katanya adalah mukjizat, iya kan? Namun semua kita paham bahwasanya hadis Nabi SAW itu juga wahyu ghairu matlu. Dan di antara ungkapan-ungkapan hadis, ya, perkataan Nabi itu selalu redaksinya itu singkat dan padat. Itu oleh orang Arab disebut dengan jawami'ul kalim. Apa namanya tadi? Jawami'ul kalim. Jadi redaksinya singkat dan padat. Tidak bertele-tele. Dan dalam ilmu balaghah juga begitu. Ilmu balaghah, ya, redaksi itu tidak membosankan, tapi redaksi itu tepat sasaran, bisa dipahami dan singkat. Dan itulah umumnya hadis Nabi SAW itu disebut dengan jawami'ul kalim. Bahkan Nabi bersabda, bu'itsu bi jawami'il kalim. Aku diutus dengan jawami'ul kalim. Itu mengucapkan satu redaksi yang singkat tapi punya makna yang padat. La darar wala dirar. Misalnya, itu kan singkat sekali kan. Tapi ini menjadi kaidah yang umum, yang luar biasa cakupannya, menjadi manhajnya kaum muslimin. La darar wala dirar.
jangan membuat orang celaka, dan jangan pula dicelakai oleh orang. Jadi masuk semua di sini. Maka segala sesuatu perbuatan yang itu mencederai orang lain, menzalimi orang lain, maka haram. La darar. Demikian juga. Jadi segala sesuatu yang orang mau mencederai kita, mencelakai kita, menghancurkan kita, jangan buka ruang di situ. Iya. Itu sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Ya. Jadi oleh sebab itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit redaksinya tapi maknanya luas. Nah, sedikit tapi maknanya luas. Baik, ini nanti masuk juga ya dalam al-yaqinu la yuzalu bisyak. Itu masuk dengan innamal a'malu binniyat. Baik. Bisa dilanjutkan? Lafaz niat sebagaimana yang dimaksudkan oleh para ulama ada dua macam. Pertama, terkadang mereka maksudkan untuk membedakan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, antara suatu ibadah dengan ibadah lainnya. Kedua, terkadang yang dimaksudkan adalah membedakan antara yang diibadahi dengan yang lainnya dan antara perbuatan yang dikerjakan dengan yang lainnya. Iya. Coba kita lihat ya. Terkadang mereka maksudkan untuk membedakan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya. Contoh kasus misalnya. Itu tadi seperti berwudu yang kita berikan penjelasan tadi. Apakah dia sedang tabarrud, mendinginkan diri, membasuh muka dan tangan tadi, atau membersihkan badannya, iya kan? Atau dia sedang berwudu. Membedakan antara yang ibadah dan bukan yang ibadah. Atau misalnya salat 2 rakaat waktu subuh. Kan sama-sama gerakannya, kan gitu kan? Tetap 2 rakaat. Jadi apakah dia sedang salat subuh atau salat sunat fajar, atau tadi dia salat tahiyatul masjid kalau dia ke masjid? Itu apa yang membedakannya? Gerakan nggak ada yang membedakannya. Ya ini yang tak pakai kunut lah misalnya. Yang pakai kunut ada bedanya kunut kan begitu. Yang tak berkunut misalnya. Sama nggak gerakannya? Sama. Membedakannya apa? Hanya niat saja. Niat itulah yang membedakan. Maka ya nanti kita lihat ya kan, kalau di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sebenarnya bukan Imam Syafi'i yang membagi begini ya. Pengikut Imam Syafi'i belakang Syafi'iyah. Maka di situ dalam qasad ta'rid ta'yin, qasad kesengajaan. Ta'rid dijelaskan fardukah dia atau sunnahkah. Ta'yinnya berapa rakaat. Makanya kalau kita lihat dalam perukunan itu perukunan itu unik itu. Iya kan? Tak ada namanya. Siapa pengarangnya tak jelaskan di situ ya. Nah, itu kita baca dulu di kampung lah itu ya. Makanya usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan mustaqbilal qiblah fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu kan banyak di situ. Ya kan? Kesengajaan. Usalli, fardunya. Fardu apa? Karena asar sama zuhur sama enggak? Sama lah. Rakaatnya kan begitu. Dia mengqadha atau tunai? Entah ketiduran yang tadi dia tunai. Jadi makanya masuk di situ. Walaupun sebenarnya ya ingat tadi nanti akan ada pembahasan bab khusus di sini. Bagaimana khilafiyah tentang usalli itu ketika dijaharkan. Apakah itu sesuai dengan sunnah Nabi, pernah dipraktekkan Nabi, para sahabat dan tabi'in atau tidak? Makanya nanti kita dalam merojihkan pendapat itu bukan karena ada khilafiyah. Kenapa engkau mengamalkan di sini? Kan khilafiyah. Itu kan khilafiyah enggak dalil. Yang dalil itu apa? Al-Quran, As-Sunnah atau hadis. Apalagi ijma', qiyas, maslahah, istihsan, uruf, istishab. Kan itu kan dalil-dalil. Kalau Imam Malik masukkan lagi amal ahli Madinah atau ijma' ahli Madinah, itu masuk lagi.
Jadi tidak. Kenapa engkau mengamalkan khilafiyah ini? Kalau khilafiyah dalil rupanya kan tidak. Justru khilafiyah itu harus kita selesaikan. Kita selesaikan agar kita tidak terjebak kepada pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, atau mungkin saja pendapat yang salah. Dengan memuqaranahkannya, membandingkannya, maka diambillah pendapat yang rajih, yang kuat. Maka sudah dapat pendapat yang rajih, tentu yang rajih kita amalkan. Ya kita misal komparasikan begini. Ini kebenarannya 80%. Iya kan? Tapi ini kebenarannya hanya 20%. Antum orang yang cerdas milih yang mana? Hah? Yang mana? Yang 80%. Iya kan? Pasti dipilihnya 80%. Kecuali ada orang yang menyuap tadi di sini. Baru dia pilih dia 20%. Ini misalnya polling. Iya kan? Ini 80% yang akan mendukungnya. Ini 20%. Yang mana antum pilih? Oh ini lain, ini start katanya gitu ya. Ini lain ini. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan kebenaran. Kalau kebenaran, ini kebenarannya 80%. Kalau ini 20%, tentulah kita akan memilih yang 80%, bukan yang 20%. Nah, jadi begitu ya. Jadi khilafiyah itu menjelaskan adanya perbedaan pendapat para ulama dan menunjukkan banyak hal di situ, diantaranya adalah bisa saja satu ulama ini tidak menemukan dalil nas, yang satu menemukannya. Nantilah kita bahas apa asbabul ikhtilaf, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat itu insyaallah. Baik, sedikit lagi ya, sekitar 5 menit lagi. Yang pertama, pembicaraan mereka mengenai niat. Apakah merupakan syarat dalam toharah dan apakah disyaratkan menentukan dan melakukan sejak malam hari ketika puasa, dan jika dia berniat untuk bersuci untuk hal sunnah, apakah sah baginya melaksanakan yang wajib, ataukah dalam sholat harus ditentukan niatnya dan semacamnya. Inilah dipetakan. Jadi di antara perbedaan pendapat itu adalah apakah niat merupakan syarat dalam toharah? Ini tadi. Tapi berdasarkan innamal a'malu binniyat itu menjadi syarat di dalam toharah. Sebagian ulama mengatakan adalah rukun. Kalau rukun ya ketika memulai amal wudhu itu mesti sertaan. Makanya muncul juga tadi kan usulinya juga apa itu? Nawaitu raf'al hadath al-asghar istibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Itu tadi kan. Jadi sebuah apa namanya? Itu sebuah apa kalau kita mau olahraga itu pemanasan apa namanya? Warming up. Warming up. Warm panas ya. Seperti itu. Jadi membiasakan. Jadi macam tadi usolli tadi juga kan begitu. Kenapa? Ada warming up-nya. Pemanasannya. Walaupun nanti kita akan bahas ini. Akan kita bahas ada khusus nanti. Mana sebenarnya yang sunnah? Mana yang rojih di antara pendapat itu. Jadi kalau antum para mahasiswa, apalagi mahasiswa kedokteran ini ya, gigi, kemudian dokter-dokter juga, pastilah orang yang cerdas. Karena nggak akan mungkin masuk di FKG ini orang-orang yang tak cerdas. Kan begitu. Pastilah EQ-nya di atas rata-rata. Biasanya kan begitu perspektif orang kan begitu kan. Walaupun saja dalam ilmu-ilmu sosial itu banyak yang lebih cerdas lagi sebenarnya kan begitu. Tapi itulah image yang ada pada kita. Memang itu kenyataannya memang ya kan. Baik. Jadi kalau memang udah kecerdasan dia pastilah akan memilih pendapat yang lebih rojih. Kecuali dia menyimpan kecerdasannya, dia tidak gunakan kecerdasannya, dia gunakan emosinya. Itu nanti masalah tazkiyatun nufus akan kita bahas itu. Ya kan ada kebenaran di hadapannya, tapi dia tidak memilih kebenaran, pasti ada penyakit dalam dirinya, ada syubhat dalam pemikirannya. Itu yang harus disembuhkan. Itu taib dia. Taib. Ini dipetakan masalahnya. Talib. Yang kedua seperti membedakan antara mengikhlaskan amal perbuatan karena Allah dengan orang riya dan sum'ah. Sebagaimana para sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW perihal seorang laki-laki yang berperang dengan penuh keberanian agar ia dilihat oleh orang lain. Apakah itu juga jihad fisabilillah? Beliau bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya,
fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah yang berperang di jalan Allah. Iya, berperang itu juga bukan masalah mati dan tak matinya. Iya kan, ada orang mati ketika lari dari medan tempur. Mati juga. Tapi ada orang lari, bukan orang lari ya. Ada orang memang bertahan di situ dalam satu medan pertempuran tapi wafat juga. Ada orang berperang itu bukan tujuannya adalah untuk li'ala'i kalimatillah. Bukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan membela agama Allah. Tapi dia berperang ikut di situ ya karena ingin dikatakan dia seorang yang pemberani. Dia seorang yang idealis dan sebagainya. Maka dilihat niatnya itu. Baik. Hadis tadi mencakup untuk semua perbuatan. Niat inilah yang membedakan antara orang yang mengharap ridha Allah dan hari akhir dengan orang yang menghendaki dunia, harta, kedudukan, pujian, sanjungan, dan penghormatan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa niat di sini adalah al-qasd, yakni maksud. Meskipun terkadang ada yang berpendapat bahwa keumumannya mengandung dua makna tersebut. Jika seseorang ingin Allah dan Rasul-Nya atau mengharapkan perempuan yang disintainya, maka hal itu tergantung pada niatnya, meskipun perbuatannya sama, yaitu berhijrah. Iya, jadi niat itu mencakup dua hal tadilah. Inilah pendapat yang paling kuat. Tidak saja membedakan satu amal dengan amal yang lain, mesti juga dia melakukan amal itu punya tujuan yang jelas untuk siapa? Untuk Allah, untuk mencari ridha Allah. Jadi ketika dia berwudu, kenapa dia berwudu? Kenapa dia mengambil air itu dan menaruhkan ke mukanya? Apa tujuannya? Untuk berwudu. Kenapa dia berwudu? Karena ingin mencari ridha Allah. Dia ingin salat dan seterusnya. Jadi dua hal itu ada di dalam niat seseorang yang mau beribadah. Taib, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah 1 jam kita berada di sini. Semoga saja pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu kita ini terus bertambah. Bertambah dalam pengertian yang pertama, ilmu kita kuantitasnya bertambah, kualitasnya bertambah. Dan yang kedua, makna barokah itu ilmu kita ini tidak saja kita simpan di dalam kognisi kita, tapi kita amalkan. Kita amalkan ilmu itu. Jangan menjadi beban di pundak kita tanpa diamalkan. Itu berat sekali, ikhwah. Tapi ketika ilmu itu diamalkan, menjadi ringan dia. Dia ringan. Tidak menjadi beban di kognisi kita. Karena sudah menjadi realitas di dalam kehidupan kita. Tatbik aplikasi. Itu penting. Dalam keilmuan kita. Baik, demikian saja ya. Mungkin ada pertanyaan, tapi saya nggak tahu ada pertanyaan atau tidak. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa panitia dikumpulkan pertanyaan itu, kita jawab nanti pada pertemuan yang akan datang sebelum kita masuk pada pembahasan definisi ikhlas dan dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Ini penting ini. Antum yang hadir hari ini harus hadir juga nanti di Ahad pekan ketiga ya, pekan ketiga hari Sabtu. Alhamdulillah hari ini agak banyak ini. Ya kan biasanya kami banyak juga, lebih dari 3 itu banyak, lebih 2 itu ya kan. Tapi alhamdulillah mungkin di ruang Zoom jauh lebih banyak lagi. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.